Dan tidak ada yang tahu juga bahwa makan di sore itu merupakan makan terakhir mereka. Dan berdasarkan surat yang ditulis oleh Van den Dorpe, para tawanan ini nantinya akan dipindahkan menuju ke Surabaya. Saat singgah di stasiun Jember, jumlah korban bertambah menjadi 12 orang, dan gerbong tersebut dijemur dahulu di terik matahari selama kurang lebih 3 jam. Setelah kurang lebih 15 jam tersiksa di dalam gerbong maut tersebut, akhirnya mereka sampai di stasiun terakhir, yaitu adalah stasiun Wonokromo. Halo teman-teman, selamat datang di PKTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Angkutan kereta api merupakan salah satu angkutan yang paling efektif untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jumlah besar. Dengan jumlah gerbong yang banyak serta dapat dirangkaikan satu dengan yang lainnya, membuat angkutan kereta api masih menjadi opsi terbaik untuk memindahkan barang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan di masa kini, kita mengenal banyak sekali kereta barang seperti kontainer, parcel, BBM, dan kereta semen. Namun apa jadinya jika hal tersebut digunakan untuk memindahkan manusia dengan cara yang tidak manusiawi? Seperti menggunakan gerbong barang yang sempit dan tanpa ventilasi. Dan inilah yang terjadi di Bondowoso, di mana 100 orang pejuang Indonesia yang ditahan Belanda dipindahkan dari Bondowoso menuju ke Surabaya hanya menggunakan 3 gerbong saja. Dan gerbong yang digunakan merupakan gerbong barang yang dikenal sempit, tertutup, dan terbuat dari seng. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Gerbong Maut Bondowoso tahun 1947. Bagaimana ceritanya? Mari kita masuk ke pembahasannya. Peristiwa Gerbong Maut merupakan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Bondowoso pada saat pemindahan tahanan dari penjara Bondowoso menuju penjara di Surabaya. Dengan menggunakan sarana kereta api, menggunakan gerbong kereta barang yang atapnya terbuat dari plat besi dan tidak ada ventilasi, sehingga memakan banyak korban jiwa. Peristiwa ini berawal ketika Belanda berhasil kembali menduduki Bondowoso. Pada tanggal 22 Februari tahun 1947, Belanda menyerang dan berhasil menduduki Bondowoso. Dan kemudian pasukan Republik Indonesia mundur ke pegunungan dan melanjutkan perjuangan dengan cara bergerilya. Perlawanan rakyat Bondowoso terhadap Belanda terus terjadi di berbagai daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya serangan dari para pemuda pejuang ke markas VDMB atau Veiligheidsdienst Marinir Brigade. Dan akibat adanya serangan tersebut, akhirnya Belanda melakukan pembersihan atau polisioner aksi. Belanda melakukan penangkapan besar-besaran kepada rakyat yang dianggap aktif melakukan perlawanan, sehingga membuat penjara Bondowoso yang dijadikan sebagai tempat penampungan menjadi penuh dan sesak. Pada tanggal 23 November tahun 1947, puluhan orang harus meregang nyawa dikarenakan disekap di sebuah gerbong dalam perjalanan dari Bondowoso menuju ke Surabaya. Mereka yang ditangkap adalah para pejuang Republik Indonesia yang ditangkap oleh Belanda. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Gerbong Maut Bondowoso. Salah satu pasukan Republik Indonesia yang tak kuasa menahan gempuran serangan dari Belanda adalah pasukan Semut Merah. Salah seorang anggotanya yang bernama Bungkus kemudian bergabung dengan Batalion Anjing Laut di Bondowoso. Dalam pengakuan Bungkus kepada Ben Anderson yang dirilis di Jurnal Indonesia nomor 78 Oktober 2004 dengan judul The World of Sergeant Mayor Bungkus, banyak pasukan Republik Indonesia yang akhirnya harus meregang nyawa dan mereka yang selamat harus menyelamatkan diri ke pegunungan. Dan tentu saja, dalam operasi tentara Belanda tersebut banyak pejuang yang akhirnya tertangkap. Dan di antara pejuang Indonesia yang tertangkap, terdapat Kuswari. Dia adalah seorang komandan polisi Maesan. Menurut keterangan dari buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur, Kuswari tertangkap berkat laporan orang-orang Indonesia yang menjadi mata-mata Belanda. Dan setelah tertangkap, Kuswari dibawa ke kantor Brigade Marinir Belanda.
di Jalan Jember, Bondowoso pada tanggal 14 November tahun 1947. Dan kebanyakan milisi Republik Indonesia yang tertangkap mendapatkan penyiksaan yang sangat berat dari serdadu-serdadu Belanda. Baik itu dari serdadu Kenil yang kebanyakan warga Indonesia, maupun bule-bule Belanda yang tergabung dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut Belanda. Area Tapal Kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur termasuk Bondowoso menjadi wilayah operasi marinir Belanda yang pernah dilatih oleh Amerika. Dan beberapa gambar dari kekejaman marinir Belanda saat ini tersebar di dunia maya. Kuswari pun tak luput dari penyiksaan para serdadu Belanda tersebut. Dari kantor VDMB di Jalan Jember pada tanggal 15 November, bersama para tahanan lain, Kuswari digelandang ke penjara Bondowoso. Dan sekitar seminggu lebih mereka mendekam di sana. Tawanan lain yang baru datang adalah Singgih, yang tertangkap pada tanggal 20 November tahun 1947 setelah rumahnya dikepung. Selain mendapatkan penyiksaan, Singgih juga disekap berhari-hari di dalam WC. Setelah dirasa cukup disekap di dalam WC, Singgih kemudian dibawa ke penjara Bondowoso untuk disatukan dengan tahanan lainnya. Para tawanan masih diberikan makan oleh para penjaga. Setidaknya hingga Sabtu sore pada tanggal 22 November tahun 1947. Dan setelah makan sore tersebut, mereka kembali dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Beberapa tawanan ada yang sibuk berkemas, walaupun mereka tidak tahu akan dipindahkan kemana. Dan tidak ada yang tahu juga bahwa makan di sore itu merupakan makan terakhir mereka. Keesokan harinya mereka dibangunkan pada tengah malam sekitar pukul 1. Dan pada hari Minggu, tanggal 23 November tahun 1947, pukul 5:15, para tawanan dikeluarkan dari sel mereka masing-masing. Komandan VDMB, Letnan 2 Marinir J. van den Dorpe, memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso. Dan berdasarkan surat yang ditulis oleh Van den Dorpe, para tawanan ini nantinya akan dipindahkan menuju ke Surabaya. Hal itu dilakukan karena adanya kepentingan untuk pemeriksaan, serta pencegahan untuk usaha melarikan diri. Dan pada pukul 5:30 pagi, para tawanan yang berjumlah sekitar 100 orang digiring menuju ke stasiun Bondowoso. Dan setibanya di sana, telah menunggu 3 gerbong barang yang diperuntukkan untuk para tawanan. Dan para tawanan langsung diperintahkan untuk memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberikan kesempatan untuk makan pagi atau melakukan hal lainnya. Dan pastinya proses tersebut dikawal oleh serdadu-serdadu Belanda, baik itu Kenil maupun serdadu dari marinir. Gerbong itu berukuran kecil, terbuat dari seng dan nyaris tidak ada ventilasi. Tiap gerbong rata-rata berisi sekitar 30 orang. Dan gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769, sedangkan gerbong kedua dan ketiga bernomor registrasi GR4416 dan GR10152. Dan pukul 7.30 kereta mulai berangkat dari stasiun Bondowoso. Di saat itu hari masih pagi, udara masih segar, dan semua masih baik-baik saja bagi para tahanan. Dan ketika hari mulai siang, penderitaan para tawanan pun akhirnya dimulai. Di gerbong pertama dengan jumlah tawanan yang paling banyak, beberapa tawanan sudah tidak lagi merasakan udara segar untuk sekedar bernafas. Karbon dioksida dari nafas buangan tawanan lain harus mereka hirup, dan situasi ini sangat menyiksa. Sementara itu, panas matahari pun terserap di seng yang menutupi gerbong, sehingga udara dan suhu pun semakin panas, membuat kondisi pun makin tidak nyaman. Dan akhirnya, korban pun mulai berjatuhan pada pukul 11 ketika kereta sudah sampai di stasiun Kalisat. 6 tawanan lebih dahulu harus meregang nyawa. Dan ketika para tawanan menggedor-gedor pintu untuk meminta pertolongan, para serdadu Belanda hanya mengatakan, air dan angin tidak ada, yang ada hanya peluru. Saat singgah di stasiun Jember, jumlah korban bertambah menjadi 12 orang, dan gerbong tersebut dijemur dahulu di terik matahari selama kurang lebih 3 jam. Panas, pengap, dan haus menerjang para tawanan yang tersisa. Dan ketika sudah berangkat, hujan pun akhirnya turun di sekitar stasiun Kelakah. Hujan ini pun akhirnya menjadi sedikit oase bagi mereka yang masih bertahan di dalam gerbong maut tersebut. Tubuh mereka pun sedikit merasa lebih segar. Namun lapar, haus, dan pengap masih menghantui mereka.
Dan tidak ada yang bisa dilakukan selain memanjatkan doa. Dan sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan pun akhirnya kembali menggedor-gedor pintu dan kali ini digedor dengan lebih keras. Mereka menjerit-jerit. Suara mereka sudah menjadi parau dan lengkingan kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak bahwa sudah ada sekitar 30 tawanan yang meninggal dunia. Dan para serdadu Belanda yang kejam itu pun tidak peduli. Dan salah satu serdadu Belanda yang mengawal mengatakan, "Biar mati semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup." Setelah kurang lebih 15 jam tersiksa di dalam gerbong maut tersebut, akhirnya mereka sampai di stasiun terakhir, yaitu adalah stasiun Wonokromo. Dan total korban yang harus meregang nyawa adalah sekitar 46 orang. Menurut buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, mereka yang masih tersisa dan hidup, 12 orang diantaranya sakit parah, 30 orang lemas tak berdaya, dan hanya 12 orang yang dianggap benar-benar sehat. Dan Kuswari termasuk dalam 12 orang yang sakit parah. Mereka yang masih hidup dijebloskan ke penjara Bubutan. Mereka tidak diperbolehkan mendekat satu sama lain. Dan mereka yang masih hidup dipenjara selama berbulan-bulan. Dan diantaranya baru dibebaskan pada tahun berikutnya. Peristiwa gerbong maut ini menjadi satu dari sekian episode kelam dalam fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perlakuan keji para serdadu Belanda terhadap tawanan menjadi sebuah ilustrasi kebiadaban serdadu Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia setelah dinyatakan merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Bersama pembantaian di Rawagede atau pembantaian oleh Westerling, tragedi gerbong maut diingat sebagai bukti yang tidak terbantahkan tentang tidak berperi kemanusiaannya para serdadu Belanda itu. Mereka sungguh tidak peduli dengan hukum perang, membantai masyarakat sipil, dan menghilangkan nyawa para tahanan yang harusnya dilindungi. The Train van de Dood, demikian orang-orang Belanda menyebutnya, merupakan monumen perjuangan para pejuang-pejuang Bondowoso dalam melawan dan mengusir penjajah Belanda pada tahun 1947. Untuk mengenang tragedi ini, pemerintah Kabupaten Bondowoso mendirikan sebuah monumen bernama Monumen Gerbong Maut yang diletakkan tepat di depan alun-alun Kabupaten Bondowoso. Monumen yang dipajang adalah replika gerbong 10152 dan menggambarkan perjuangan para tawanan kala itu untuk melawan agresi militer Belanda I. Namun, gerbong barang GR 10152 yang asli masih tersimpan di Museum Brawijaya Kota Malang. Hal ini menjadi bukti bahwa perlawanan masyarakat Bondowoso terhadap penjajahan Belanda sangat menginspirasi dan mengingatkan kita untuk selalu mengenang jasa para pahlawan yang sudah berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang tragedi kemanusiaan gerbong maut Bondowoso. Bagi kalian yang mengetahui fakta lain yang tidak sempat gue ceritakan di video ini, silahkan tulis di bawah. Dan bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.